Tersesat! Oh tersesat! Haleluya! Kembali lagi bersama saya, Coki Pardede, dan juga ada Bang Yeri Pati Nasrani. Kita seperti biasa akan membacakan pertanyaan-pertanyaan dari para domba tersesat. Dan nanti kita akan mencoba jawab ya. Siap. Dan langsung saja ya Bang Yeri ya. Langsung Cok. Ini pertanyaan pertama, ini dari Nat_Hiskia. Oke. Pertanyaannya, tersesat oh tersesat? Mau nanya, kenapa orang lebih percaya dan senang pendeta mantan pedosa ketimbang pendeta yang emang dari dulu sudah pendeta? Apakah karena lebih teruji di lapangan? Mohon maaf, memang mesin solar memang pendeta mesin solar teruji di lapangan. Tapi bagaimana lu menyikapi fenomena dan pertanyaan ini, Bang? Bang? Kayaknya mewakili banyak pandangan orang sih, bahwa kayak gue lebih enak ngobrol sama pendeta yang dulu pernah rusak, pernah hancur. Tapi itu tetap ranah asumsi sih. Oke, baik. Intinya itu adalah ranah asumsi. Ya. Tapi ada penjabaran yang mungkin menarik juga, bahwa ternyata praktikal itu yang lebih dibutuhkan hari-hari ini di banyak orang dibanding sesuatu yang sifatnya teoritis, which is itu penting juga. Ya. Iya, jadi ketika kita menyampaikan sesuatu yang sifatnya teoritis, teologi aja, tanpa mau mengambil kontribusi yang sifatnya praktikal, duduk bareng, ngobrol, ketawa-ketawa, ngopi, main futsal dan sebagainya, maka akan tercipta gap kalau itunya nggak ada. Terlepas dari pengetahuannya? Iya, makanya ada orang mungkin ngerasa ada gapnya. Ya kita kan biasanya kan orang kayak begitu pendeta lewat, rokoknya matiin. Bokepnya hapus kayak iya. Ya, nanti udah lewat lagi ya udah. Tapi kan sebenarnya itu gap supaya tidak ada prasangka bahwa kalau gitu gue nyari yang ini aja. Itu juga masih asumsi. Baik. Gitu. Berarti sebenarnya poinnya adalah ilmu tentang Alkitab itu penting, tahu ayat-ayat itu penting, tapi sebenarnya itu masih tahap awal ya. Masih harus ada lagi yang dilakukan oleh para gembala ini supaya menghilangkan gap ya. Iya, menghilangkan gap. Ya PR kita semua, PR bersama. PR kita semua. Mungkin ini jeritan hati kan, wah. Iya. Dan balik lagi ini semua asumsi dari orang-orang. Iya. Jadi sekarang tinggal kalau ada pendeta yang bikin kalian nyaman, ikutin aja. Itu aja. Supaya kita jangan ada yang berpikir mau tuker tambah pendeta gitu misalnya. Boleh nggak sih gue tuker tambah yang itu? Transfer bursa pendeta. Di musim ini kita akan transfer pendeta ini ke pendeta ini. Ya tinggal cari aja yang bikin kalian nyaman. Nah ini menarik juga nih. Ini dari Alexandrecak. Dia penasaran. Dia nanya gini. Dari kacamata Pak Pendeta, apa yang menjadi perbedaan utama antara Kristen dan Katolik? Itu yang pertama, Bang. Terus yang kedua, dalam pandangan Kristen, kalau orang percaya kan akan masuk ke dalam surga dan jahat akan masuk ke neraka. Ini generalisirnya ya. Nah, pertanyaan saya, bagaimana dengan orang baik namun dia tidak percaya Yesus dan Allah Bapa? Nah, ini menarik. Menarik nih. Ya kan. Oke, kita urai pelan-pelan ya. Nah, kebetulan kan gue tuh mama Katolik taat, papa Protestan taat. Oh menarik, keluarga lo gitu ya, ada dua. Jadi di rumah tuh ada dua salib, yang ada Yesusnya ada, yang nggak ada juga ada. Gitu loh. Jadi kita tuh kadang bisa ke gereja Katolik sama-sama berlutut, ikutin liturginya, atau ke mama juga ke Protestan. Baik. Nah, perbedaan signifikannya ada di tata cara ibadah aja sih. Lebih banyak ke teknis itu. Kalau pemahaman doktrinal ada beberapa, tapi tidak signifikan karena memang masih pakai Alkitab juga. Sekalipun Katolik ada tambahannya, tapi muaranya tetap ke keimanan Yesus sebagai patokan dan juru selamatnya gitu. Jadi sebenarnya nggak terlalu jadi hal yang harus dikhawatirkan bedanya. Nah, lu pertanyaan kedua menarik nih. Nah Iya kan? Gimana dengan orang baik yang tinggal di Papua misalnya, terus nggak kenal Tuhan, terus meninggal, masuk surga apa enggak? Iya, betul. Pertama, bahwa kedaulatan itu hanya datang dari Tuhan. Kita nggak bisa mengklaim, sekalipun kita tahu secara eksklusif tidak ada jalan lain selain Yesus. Itu tapi ada namanya kedaulatan Tuhan yang nggak perlu minta izin kita untuk menjustifikasi. Kalau bayi lahir lalu belum sempat terima Yesus, seminggu kemudian dia meninggal, tuh masuk surga apa neraka? Ya kan? Nah, jadi ada namanya kedaulatan Tuhan yang sempurna. Kedua, ada namanya rahasia Tuhan yang terserah dia mau buka, dia nggak buka juga nggak apa-apa. Nah, bagian kita adalah
menghormati kedaulatan itu. Makanya nggak etis kalau kita bilang ini layak masuk surga, ini enggak, ini gue suka, bukan ini hak kita, enggak, ya? bukan hak kita. Kalau gue bilang dia sesat, pasti Tuhan juga bilang sesat. Nah itu ya sebuah kesalahan lah pasti. Baik, berarti itu ada ini ya, ada hak prerogatif dari Tuhannya sendiri ya. Oke, nah ini sekarang ada pertanyaan lagi nih, ini menarik nih. Ini dari Anggaran Taks Perdana. Apakah bahasa roh adalah salah satu jenis kerasukan? Kerasukan arah setan mesti ya. Kan bangsat, emang dunia lain anjing ini buat apa namanya nih? Iya kan, kerasukan udah nggak bisa diarahin ke bangsa Anggaran Perdana. Bangsat Anda. Iya, tapi gimana, Bang? Iya. Nah, jadi ya. Nah, jadi gini, bahasa roh adalah salah satu poinnya nih, salah satu dari manifestasi roh Tuhan yang ada dalam kita. Supaya ketika orang nggak bisa berbahasa roh, bukan berarti nggak ada roh Tuhannya. Baik, gitu. baik. Perdebatannya harus clear di sini sih. Jadi kita nggak, oh ini lebih, ini enggak, ini murni dan sebagainya. Ya. Nah bedanya orang yang termanifestasi oleh Roh Kudus adalah dia tetap bisa mengontrol mulutnya, gerakannya. Beda sama kerasukan. Kerasukan ada satu fase tuh dia under control. Dia makanya kalau ada orang mengakui kepenuhan Roh Kudus terus nggak bisa mengontrol anggota tubuhnya, mulutnya, saya nggak tahu nih kok ini roh itu kerasukan. Atau ayan. Ya kan ada banyak, banyak kemungkinan. Tapi poinnya adalah di situ. Ya, tapi itu pernah terjadi, Jadi orang gini. Bukan. Dengar dulu. Jadi orang berpikir ini kerasukan. Roh jahat. Padahal dia ada ayannya. Jadi tidak ada konsultasi pra pelayanan atau tidak mengenal langsung menjustifikasi. Oh ini pasti nih kerasukan setan nih gini-gini dan ditangani seperti orang kerasukan setan. Padahal itu histori penyakit klinisnya. Iya, itu makanya sekarang di banyak gereja-gereja kalau kita lagi kebaktian ada ambulans. Standby maksudnya. Harus standby dong. Standby. Kita nggak tahu ada apa nanti di sana. Baik Bang, ini ada pertanyaan. Nah ini menarik nih, ini dari 08 Ratna. Apakah di agama Kristen ada makan makanan yang haram seperti di agama Islam? Nah ini menarik. Iya, menarik. Ini pertanyaan pernah muncul di waktu konten Ramadan. Iya. Jadi diajarkan di firman yang haram tuh bukan yang masuk dari mulut tapi keluar dari mulut. Gitu. Jadi bukan jenis makanannya tapi rakus. Tuh di situ. Nah, terus kita makan tapi nggak berbagi. Makanya kan diajarkan berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Jadi makanan itu melambangkan sebuah bisa juga mengindikasi karakter seseorang. Bagaimana dia pelit, rakus, nggak mau berbagi dan sebagainya. Sebenarnya itu yang dicecer sih sama firman Tuhan supaya kita punya attitude yang baik, bukan menjustifikasi mana yang haram, mana yang halal. Kalau di Kristen seperti itu ya. Kristen gitu. Berarti Anda walaupun makan kuaci, tapi kalau rakus tetap itu salah ya. Iya, makan kuaci punya temennya diambil bangsat. Jadi bukan makanannya ya Bang ya. Baik. Ini yang terakhir Bang, ini dari Hite 69. Bang, saya seorang Protestan. Ketika pulang kerja, saya sering istirahat dulu ke masjid untuk istirahat. Bahkan sering ketiduran, sering dibangunin bapak-bapak. Bangun, sudah azan, ayo sholat. Lalu saya bingung mau ngapain. Pertanyaan saya, lebih baik saya tidur lagi atau ikutan sholat? Ini tidak usah dijawab. Terima kasih banyak atas pertanyaan-pertanyaannya Domba Tersesat. Dan kita mengencourage kalian semua untuk tetap nanya ya. Karena kita akan memberikan sebuah ruang di sini kepada teman-teman yang Kristen untuk bertanya. Karena kan kalau Anda tanya ini di gereja, digembalakan, iman Anda diragukan. Silakan saya tanya di sini, tidak akan ada judgement, dan buat teman-teman yang bukan Kristen mungkin bisa jadi tahu apa yang ada. Baik, kalau begitu sampai ketemu lagi di Domba Tersesat selanjutnya.